Hujan deras mengguyur rumah kecil di pinggiran kota itu. Aku duduk di ruang tamu, menggenggam foto Andre. Senyum hangatnya seolah masih terasa nyata, meski kenyataannya ia sudah pergi 2 minggu lalu. Rasanya seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Aku nggak tahu harus gimana. Andre, gumamku pelan sambil menatap foto itu. Mataku berat karena kurang tidur, tapi aku nggak berani memejamkan mata. Sejak pemakaman Andre, malam-malamku nggak pernah benar-benar tenang. Awalnya cuman suara-suara kecil, pintu lemari yang berderit sendiri, atau bunyi langkah kaki di dapur. Aku pikir itu cuman halusinasi, efek dari kesedihan yang belum juga mereda. Tapi malam ini semuanya terasa beda. Tepat ketika jam berdetak pukul 2 pagi, lampu ruang tamu berkedip-kedip. Aku spontan menoleh ke arah saklar. Ah, mungkin listriknya nggak stabil, pikirku mencoba tenang. Tapi kemudian suhu ruangan mendadak turun drastis. Aku menggigil, meski jaket tebal sudah melindungi tubuhku. Rani, suara itu. Serak, pelan, tapi jelas memanggil namaku. Tenggorokanku tercekat. Itu suara Andre. Nggak mungkin, bisikku sambil meremas foto di tanganku. Jantungku berdetak kencang, telingaku mencoba menangkap suara itu lagi. Tapi yang terdengar hanya bunyi hujan di luar sana. Aku berdiri, melangkah perlahan menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahanku. Ketika aku sampai di dapur, aku melihat piring di meja makan bergeser pelan. Sendirian. Aku nggak takut, ini cuman angin. Ucapku mencoba meyakinkan diri sendiri. Tapi kata-kataku langsung terhenti ketika kulihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Itu dia, Andre. Dia menatapku dengan mata kosong. Wajahnya pucat seperti mayat, tapi ada senyum tipis di bibirnya. Andre, suaraku nyaris tak keluar. Aku merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk. Bayangan itu nggak menjawab, hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kamar tidur. Aku nggak tahu kenapa, tapi langkahku otomatis mengikuti arahnya. Di kamar, semua terlihat normal. Tapi begitu aku menyalakan lampu, aku melihat sesuatu di cermin. Tulisan besar, seperti coretan tangan yang gemetar. Janjimu. Aku terpaku di tempat. Pikiranku melayang ke malam sebelum Andre meninggal. Malam itu, kami berdebat soal janji yang dia minta dariku. Aku menganggapnya lelucon. Tunggu aku selamanya ya. Janji? Andre berkata dengan nada setengah bercanda. Iya, aku janji. Tapi kalau kamu duluan, jangan balik lagi buat tagih. Ya, jawabku sambil tertawa. Kini aku tahu, itu bukan sekadar candaan. Setelah malam itu, aku nggak pernah bisa tidur tenang. Setiap sudut rumah seperti menyimpan kehadiran Andre. Bau parfum yang biasa dia pakai samar-samar tercium. Dan suara langkah kakinya sering terdengar di lorong menuju kamar. Aku mulai kehilangan akal. Apa ini hanya efek dari rasa rinduku? Atau memang benar dia belum pergi? Hari itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Bu Sumi, tetangga sebelah yang dikenal suka berkonsultasi dengan hal-hal gaib. Rani, kalau arwahnya balik, itu pasti karena ada yang belum selesai, kata Bu Sumi sambil menyeruput teh hangat. Kamu yakin nggak pernah bikin janji apa-apa sama dia? Aku terdiam. Pikiranku kembali ke malam sebelum Andre meninggal. Janji itu terus terngiang di kepalaku. Ada, Bu, tapi aku nggak serius waktu ngomongnya. Bu Sumi menatapku tajam.
Roh itu bisa ngerasa, nak. Biarpun kamu anggap bercanda, buat mereka itu nyata. Kamu harus siap, karena dia mungkin gak akan pergi sampai janji itu ditepati. Sepulang dari rumah Bu Sumi, aku mencoba mengabaikan semua yang dia bilang. Tapi malam itu, semuanya semakin buruk. Hujan deras kembali turun, disertai suara guntur yang menggelegar. Aku duduk di sofa sambil memeluk bantal, mencoba fokus pada film yang diputar di TV. Tapi, suara di dapur lagi-lagi menarik perhatianku. Kali ini lebih keras, seperti ada yang membanting piring. Dengan berat hati, aku berjalan ke arah dapur. Aku nggak takut, aku nggak takut, ucapku pelan, meski seluruh tubuhku gemetar. Ketika aku sampai di dapur, semua piring di rak sudah berjatuhan di lantai. Pecahannya berserakan, menciptakan pola aneh yang langsung membuatku merinding. Pola itu membentuk kata, "Ingat janjimu." Tenggorokanku tercekat. Aku mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba ada suara bisikan di telingaku. "Kenapa kamu nggak tepati janji?" Aku langsung menoleh, tapi nggak ada siapa-siapa di belakangku. Napasku semakin cepat. "Aku nggak ngerti. Apa yang kamu mau?" Teriakku ke udara kosong. Tiba-tiba, lampu dapur mati. Gelap total. Aku terjatuh, lututku lemas, dan saat itu aku merasakan sesuatu menyentuh bahuku. "Dengar, Ran." Suara Andre terdengar jelas di telingaku. "Aku cuma mau kamu tepati janji kita." Aku nggak sanggup menjawab. Tubuhku membeku di lantai dapur dan air mata mulai mengalir tanpa henti. Dalam gelap, aku hanya bisa mendengar isak tangisku sendiri. Ketika akhirnya aku berani menoleh ke arah ruang tamu, aku melihat bayangan Andre lagi. Tapi kali ini, dia nggak sendiri. Ada sosok lain berdiri di belakangnya. Lebih gelap, lebih menyeramkan. Bayangan itu seperti menggenggam Andre, seolah nggak membiarkannya pergi. Aku tahu, ini bukan sekadar arwah suamiku. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat, yang membuatnya terjebak. "Kamu harus bantu aku, Ran." Suara Andre melemah. "Aku nggak bisa pergi kalau kamu nggak tepati janjimu." Aku hanya bisa menangis sambil memohon ampun. "Aku nggak tahu harus gimana, Andre. Tolong kasih aku petunjuk." Bayangan Andre perlahan menghilang, meninggalkan aku sendirian di gelap. Tapi sebelum itu, dia meninggalkan pesan terakhir. Di tempat kita pertama kali bertemu, semuanya dimulai dari sana. Esok harinya, aku duduk termenung di ruang tamu. Pikiranku terus mengulang kalimat terakhir Andre. Di tempat kita pertama kali bertemu. Itu adalah kafe kecil di pusat kota, tempat aku dan Andre pertama kali ngobrol panjang soal hidup, mimpi, dan masa depan. Aku nggak tahu apa yang bakal aku temukan di sana, tapi firasatku bilang aku harus pergi. Kafe itu terlihat sepi saat aku tiba. Mungkin karena hari itu masih terlalu pagi, aku duduk di meja sudut, tempat yang selalu jadi favorit kami. Aku memejamkan mata, mencoba mengingat kembali momen pertama kali aku bertemu Andre. Seketika, aku merasakan angin dingin menyentuh leherku. Ketika aku membuka mata, aku terkejut melihat sebuah cangkir kopi di mejaku. Padahal aku belum memesan apa-apa. Di samping cangkir itu ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Buka kotak kenangan kita." Kotak kenangan? Dadaku langsung sesak. Kotak itu ada di rumah, disimpan di lemari kamar. Aku hampir lupa soal keberadaannya. Aku segera kembali ke rumah mencari kotak kecil berwarna coklat yang Andre buat sendiri saat kami menikah.
Ketika aku menemukannya, tanganku gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya ada foto-foto lama, tiket bioskop, dan surat-surat cinta yang kami tulis di awal hubungan. Tapi di bawah semua itu ada sebuah amplop yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Ketika aku membukanya, isinya adalah sebuah surat tulisan tangan Andre. Rani, kalau kamu membaca ini, berarti aku udah nggak ada. Aku cuma mau bilang, aku sayang kamu. Dan aku nggak akan pernah ninggalin kamu, bahkan di dunia lain sekalipun. Aku tahu ini egois, tapi aku ingin kamu tepati janji kita. Jangan pernah biarkan aku terlupakan. Surat itu membuatku menangis. Aku merasa bersalah karena selama ini mencoba melupakan semua kenangan tentang Andre hanya karena aku nggak sanggup menghadapi rasa sakitnya. Tapi malam itu, aku menyadari kalau Andre nggak hanya ingin dikenang, dia ingin aku benar-benar menerima kepergiannya dengan ikhlas. Namun, sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, pintu kamarku tertutup sendiri dengan keras. Suara langkah kaki terdengar mendekat, dan aku tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang lagi. Aku mencoba untuk tetap tenang, tapi suara langkah kaki itu semakin mendekat, membuat bulu kuduku berdiri. Aku memeluk kotak kenangan Andre, berharap ini hanya halusinasi. Rani, suara itu lagi. Suara Andre, kali ini terdengar jelas dari balik pintu kamar. Aku memejamkan mata, mengatur napas, dan akhirnya memberanikan diri menjawab. Apa yang kamu mau, Andre? Aku nggak ngerti. Tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Di sana, sosok Andre berdiri. Kali ini wajahnya nggak sepucat sebelumnya. Dia terlihat lebih hidup, meskipun matanya tetap kosong. Aku cuma mau kamu tepati janji kita, ucapnya dengan nada pelan. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku terdiam, menatapnya dengan mata penuh air. Apa yang harus aku lakukan? Katakan. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke kotak kenangan yang masih kupegang erat. Ada satu kenangan terakhir yang belum kamu temukan. Itu akan menjelaskan semuanya. Aku bingung. Aku sudah memeriksa isi kotak itu berkali-kali, tapi nggak menemukan apa-apa lagi. Di mana? Aku nggak ngerti. Andre, di bawah. Bisiknya sebelum perlahan menghilang. Aku segera memeriksa kotak itu lagi. Kali ini lebih teliti. Ketika aku membongkar bagian bawah kotaknya, aku menemukan sesuatu yang tersembunyi. Sebuah kunci kecil dengan gantungan berbentuk hati. Kunci itu langsung mengingatkanku pada laci tua di ruang kerja Andre. Dia selalu bilang, laci itu adalah tempat penyimpanan dokumen penting dan aku nggak pernah berniat membuka atau mengganggunya. Tanpa pikir panjang, aku berlari ke ruang kerja. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci itu ke lubang laci. Laci terbuka dengan mudah, memperlihatkan sebuah buku catatan berwarna hitam. Ketika aku membuka halaman pertamanya, aku langsung terpaku. Itu adalah jurnal Andre, berisi tulisan-tulisan tentang kehidupannya, rasa cintanya padaku, dan sesuatu yang selama ini dia sembunyikan. Di halaman terakhir, ada tulisan yang membuat dadaku terasa sesak. Aku tahu waktuku nggak lama. Aku sudah sakit lebih dari yang Rani tahu. Tapi aku nggak ingin dia sedih. Aku cuma ingin dia bahagia, bahkan setelah aku pergi. Kalau suatu saat aku harus pergi duluan, aku ingin dia tahu kalau aku akan selalu ada di sisinya. Selamanya. Air mataku tumpah tanpa henti. Semua rasa bersalah, rindu, dan cinta bercampur jadi satu. Aku sadar, Andre nggak pernah benar-benar ingin menakutiku. Dia hanya ingin aku menerima kenyataan dan melepaskannya dengan ikhlas. Tapi sebelum aku sempat meresapi semuanya,
lampu ruang kerja tiba-tiba padam. Aku mendengar suara berat yang bukan suara Andre. Dia milikku sekarang. Suara itu membuat tubuhku lemas. Aku merasa seperti ada yang mencekik. Meski nggak ada siapa-siapa di ruangan itu. Suara berat itu terus bergema. Terdengar seperti berasal dari sudut-sudut gelap ruangan. "Siapa kamu?" Aku berteriak sambil mencoba berdiri. Tiba-tiba, bayangan besar muncul di pojok ruangan. Bentuknya seperti manusia, tapi matanya merah menyala, dan tubuhnya diselimuti asap hitam tebal. Aku tahu ini bukan Andre. Sosok ini jauh lebih menyeramkan. "Andre adalah milikku. Janjimu membuatnya terikat di sini. Kamu yang membiarkannya tetap di dunia ini." Aku terpaku, tak mampu berkata-kata. Bayangan itu semakin mendekat, membuatku sulit bernapas. "Apa maksudmu? Aku nggak pernah minta dia tetap di sini." Teriakku dengan sisa keberanian yang kupunya. Bayangan itu tertawa. Suaranya menggema, membuat seluruh ruangan terasa bergetar. "Arwahnya terperangkap karena janji bodoh kalian. Dia nggak bisa pergi ke tempat yang seharusnya dan sekarang aku punya kendali atasnya." Aku menggeleng, air mata membasahi wajahku. "Enggak, aku cuma mau dia tenang. Aku nggak pernah ingin ini terjadi." "Kalau begitu, buktikan." Ucap bayangan itu dingin. "Lepaskan dia. Hancurkan kenangan kalian." Aku membeku. Apa itu artinya aku harus membuang semua yang mengingatkanku pada Andre? Bagaimana mungkin aku bisa melakukan itu? Bayangan itu seolah membaca pikiranku. Kalau tidak, dia akan terus menjadi milikku. Dia akan menderita di sisiku selamanya. Sebelum aku sempat menjawab, bayangan itu menghilang, meninggalkan aku dalam gelap. Napasku tersengal-sengal, tubuhku gemetar, dan aku merasa lebih bingung dari sebelumnya. Aku duduk di lantai, memandangi kotak kenangan Andre. Bagaimana mungkin aku bisa menghancurkan semua ini? Tapi jika itu satu-satunya cara untuk membebaskannya, apa aku punya pilihan lain? Di tengah kebingunganku, suara lembut Andre kembali terdengar. "Rani, jangan takut. Lakukan yang terbaik untuk kita berdua." Aku tahu itu adalah petunjuk terakhir darinya. Dengan berat hati, aku mengemas semua barang kenangan ke dalam kotak. Air mata mengalir deras, tapi aku tahu ini harus dilakukan. Aku membawa kotak itu ke halaman belakang rumah, tempat kami biasa menghabiskan waktu bersama. Dengan tangan gemetar, aku menuangkan minyak tanah ke dalamnya. "Maafkan aku, Andre," bisikku sebelum menyalakan korek api. Api langsung membakar kotak itu, menciptakan kobaran yang menerangi malam. Aku melihat bayangan Andre muncul di tengah kobaran api. Kali ini dia tersenyum dengan wajah yang lebih damai. "Terima kasih, Rani. Aku akan selalu mencintaimu," ucapnya sebelum perlahan menghilang. Untuk pertama kalinya, aku merasa beban berat di hatiku terangkat. Tapi aku tahu ini belum selesai. Bayangan gelap itu mungkin masih ada, menunggu celah untuk kembali. Malam itu, setelah membakar kotak kenangan Andre, aku merasa lega. Tapi rasa lega itu nggak berlangsung lama. Suara-suara aneh kembali terdengar di rumah, dan kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Aku duduk di sofa ruang tamu, mencoba mengabaikan semuanya. Tapi kemudian, lampu di ruang tamu berkedip-kedip. Aku berdiri, menatap ke arah koridor, dan melihat bayangan hitam itu lagi. Dia masih di sini. "Kamu sudah menghancurkan kenangan, tapi itu nggak cukup." Suara beratnya bergema. "Janji kalian terlalu kuat."
Aku merasa jantungku hampir berhenti. Apalagi yang kamu mau dariku? Bayangan itu tertawa. Suaranya membuatku menggigil. Kamu harus menutup semua pintu yang pernah kalian buka bersama. Hanya dengan begitu, Andre bisa benar-benar bebas. Aku nggak paham maksudnya, tapi aku tahu dia nggak akan pergi sampai aku melakukan sesuatu. Dengan suara yang masih bergetar, aku bertanya, pintu apa? Di mana? Bayangan itu hanya menunjuk ke arah pintu depan rumahku, lalu menghilang. Pintu depan rumah kami adalah pintu yang sama ketika Andre membawaku masuk setelah pernikahan kami. Dia bilang itu adalah awal dari hidup baru kami. Kalau aku harus menutup pintu ini, artinya aku harus meninggalkan rumah ini selamanya. Aku merasa dilema. Rumah ini adalah tempat semua kenangan kami tersimpan. Tapi kalau ini satu-satunya cara, aku nggak punya pilihan lain. Aku mulai mengemas barang-barangku malam itu juga. Setiap sudut rumah terasa seperti mengawasi, mengingatkanku pada semua momen bersama Andre. Tapi aku tahu aku harus kuat. Ketika pagi tiba, aku berdiri di depan pintu rumah, membawa koper kecil. Aku menatap pintu itu untuk terakhir kalinya sebelum menutupnya dengan perlahan. Ketika pintu itu tertutup, aku mendengar suara lembut Andre lagi. Terima kasih, Ran. Sekarang aku bisa pergi dengan tenang. Aku menangis sejadi-jadinya. Tapi tangisku terhenti ketika aku mendengar suara tawa kecil. Bukan suara Andre. Itu suara bayangan hitam itu. Bagus sekali. Sekarang aku bebas. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti tubuhku. Aku merasa ada sesuatu yang salah. Bayangan hitam itu muncul lagi di belakangku. Kali ini lebih besar dan lebih kuat. Kamu benar-benar bodoh, Rani. Membebaskan Andre hanya membuatku semakin kuat. Sekarang, giliranmu. Aku mencoba berlari, tapi tubuhku terasa kaku. Bayangan itu mendekat, dan aku merasa hidupku akan segera berakhir. Tapi sebelum bayangan itu menyentuhku, cahaya terang muncul dari arah belakang. Cahaya itu membentuk sosok Andre yang berdiri di antara aku dan bayangan itu. Dia bukan milikmu, kata Andre dengan suara tegas. Aku nggak akan membiarkanmu menyakitinya. Bayangan itu berteriak, seperti kesakitan, lalu menghilang dalam sekejap. Cahaya dari Andre semakin terang hingga akhirnya aku hanya bisa melihat putih. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di luar rumah, sendirian. Andre benar-benar pergi. Dan aku tahu ini adalah perpisahan terakhir kami. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku mulai mencoba menata hidupku kembali. Rasanya aneh hidup tanpa kehadiran Andre, meski sebelumnya aku sering merasakan kehadirannya dalam bentuk lain. Aku menyewa apartemen kecil di tengah kota, jauh dari rumah lama kami. Setiap malam, aku menatap langit-langit kamar sambil merenungkan semua yang terjadi. Apakah benar semuanya sudah selesai? Atau ini hanya jeda sebelum sesuatu yang lebih buruk datang lagi? Aku mulai rutin berkonsultasi dengan Bu Sumi untuk memastikan segalanya. Dia mendengarkan ceritaku dengan seksama, lalu memberikan wejangan. Rani, apa yang kamu alami bukan sekadar gangguan biasa. Ada ikatan kuat antara kamu dan Andre yang membuat entitas lain tertarik. Mereka suka memanfaatkan celah emosi manusia. Aku terdiam. Kata-kata Bu Sumi masuk akal. Semua yang terjadi dimulai dari rasa rinduku yang terlalu dalam. Tapi sekarang aku sadar, aku harus membebaskan diriku dari semua itu.
Bu Sumi memberiku saran untuk melakukan ritual pembersihan energi di apartemenku. Ini bukan sekadar untuk mengusir makhluk halus, tapi untuk membersihkan hati dan pikiranmu juga, katanya. Malam itu, aku menyalakan lilin dan membacakan doa sesuai petunjuknya. Aku menutup mata, membayangkan Andre tersenyum di tempat yang damai. Tapi saat ritual hampir selesai, aku merasakan hawa dingin lagi. Lilin di depanku berkedip, lalu padam. Aku pikir ini sudah selesai. Gumamku dengan suara gemetar. Tiba-tiba, suara pintu diketuk dari arah ruang tamu. Aku berdiri, mencoba memberanikan diri. "Siapa di sana?" tanyaku sambil berjalan ke arah pintu. Tidak ada jawaban. Ketukan itu hanya berhenti begitu saja. Aku membuka pintu perlahan dan tidak menemukan siapapun di luar. Tapi di lantai, ada sebuah bunga mawar merah segar yang sepertinya baru diletakkan di sana. Aku mengambil bunga itu, tapi kemudian merasa sesuatu aneh. Di bawahnya ada secarik kertas kecil bertuliskan, "Kamu nggak bisa lari dariku." Aku menahan napas. Tulisan itu bukan tulisan Andre. Dengan tangan gemetar, aku menutup pintu dengan keras. Jantungku berdebar kencang dan aku tahu ini belum benar-benar berakhir. Sesuatu masih mengawasi dan aku harus mencari cara untuk menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Aku nggak bisa tidur setelah kejadian itu. Mawar merah dan pesan menyeramkan itu membuatku semakin yakin bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Keesokan harinya, aku kembali menemui Bu Sumi untuk meminta penjelasan. Ketika aku menunjukkan mawar dan kertas itu, wajah Bu Sumi langsung tegang. "Rani, ini bukan main-main," ucapnya sambil menggenggam tanganku. Bayangan hitam itu mungkin sudah pergi, tapi ada sesuatu yang lebih besar yang ikut terseret. Aku nggak mengerti apa yang dia maksud, tapi Bu Sumi menjelaskan bahwa ketika aku membakar kotak kenangan dan menutup pintu masa laluku, aku tanpa sadar membuka celah bagi entitas lain untuk masuk. Ada makhluk yang tertarik dengan rasa kehilangan Ran. Makhluk ini nggak hanya ingin Andre, tapi juga kamu. Aku merasa darahku membeku. Lalu aku harus gimana, Bu? Apa aku bisa menghentikannya? Bu Sumi mengangguk. Bisa, tapi ini butuh keberanian. Kamu harus kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Rumah lamamu. Aku terdiam. Membayangkan kembali ke rumah itu saja sudah membuatku merinding, apalagi harus menghadapi entitas yang bersembunyi di sana. Tapi aku nggak bisa sendirian, Bu, kataku dengan suara pelan. Bu Sumi tersenyum tipis. Kamu nggak sendirian. Aku akan ikut membantu. Kita akan menghadapinya bersama. Malam itu, aku dan Bu Sumi kembali ke rumah lamaku. Rasanya seperti masuk ke dalam perangkap. Rumah itu gelap dan dingin. Meski aku sudah mematikan listriknya sejak pergi. Bu Sumi membawa perlengkapan ritual, termasuk dupa dan garam yang katanya bisa menangkal energi negatif. Dia mulai mengelilingi rumah, menaburkan garam di setiap sudut sambil membaca mantra. Tapi semakin lama, suasana rumah menjadi semakin aneh. Hawa dingin menyelimuti dan suara-suara mulai terdengar. Tiba-tiba, pintu kamar tidurku terbuka dengan keras. Angin dingin berhembus keluar, membawa aroma busuk yang membuatku hampir muntah. Dia di sana, kata Bu Sumi sambil menunjuk ke dalam kamar. Bersiaplah Rani, ini akan menjadi malam yang panjang. Aku mengikuti Bu Sumi masuk ke kamar dengan tangan gemetar. Di tengah kamar, aku melihat bayangan hitam itu lagi.
Kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan. "Kamu kembali," ucapnya dengan suara dingin. "Beraninya kamu menantangku." Bu Sumi mulai membaca mantra dengan lantang, tapi bayangan itu tertawa. "Mantra itu nggak akan cukup. Kamu hanya manusia biasa." Aku merasa ketakutan, tapi Bu Sumi menyuruhku untuk tidak mundur. "Rani, kamu yang punya kekuatan untuk mengusirnya. Tunjukkan bahwa kamu sudah melepaskan semuanya." Aku mengingat semua yang terjadi selama ini. Rasa kehilangan, rasa rindu, dan rasa bersalahku pada Andre. Dengan suara gemetar, aku berkata, "Aku sudah ikhlas. Aku nggak mau lagi terjebak di masa lalu. Pergi dari hidupku." Bayangan itu berteriak, seolah kesakitan. Cahaya terang muncul di kamar dan aku merasa hawa dingin itu perlahan menghilang. Ketika semuanya berakhir, aku melihat sosok Andre untuk terakhir kalinya. Dia tersenyum padaku, lalu berkata, "Terima kasih, Tran. Sekarang aku benar-benar bebas. Aku cinta kamu." Andre menghilang, meninggalkan aku dan Bu Sumi dalam keheningan. Aku tahu ini adalah akhir dari segalanya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, hidupku perlahan kembali normal. Aku mulai menerima kenyataan bahwa Andre sudah benar-benar pergi, dan aku merasa lebih tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku merasa lebih kuat, lebih berani menghadapi apapun yang terjadi. Pengalaman ini mengajarkanku untuk berdamai dengan kehilangan dan tidak membiarkan masa lalu menghantuiku. Aku juga semakin dekat dengan Bu Sumi. Dia menjadi mentor dan teman yang selalu memberiku semangat. "Rani, kamu sudah melewati hal yang enggak semua orang bisa. Kamu harus bangga dengan dirimu sendiri," katanya suatu hari. Aku mengangguk, merasa bersyukur karena dia selalu ada di sisiku. Namun, di balik semua itu, aku tetap merasa ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai. Kadang-kadang, aku masih mendengar suara langkah kaki di apartemenku atau mencium bau parfum Andre. Tapi aku tahu, itu bukan ancaman. Itu hanya kenangan yang tertinggal, mengingatkan aku bahwa Andre akan selalu menjadi bagian dari hidupku meski dia sudah pergi. Aku memutuskan untuk memulai hidup baru. Aku pindah ke kota lain, mencari pekerjaan baru, dan mencoba melupakan semua kejadian aneh yang pernah aku alami. Tapi setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa untuk Andre. Aku berharap dia bahagia di tempatnya sekarang, dan aku berjanji untuk terus menjalani hidupku dengan baik. Hari ini, aku berdiri di depan makam Andre untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Aku membawa bunga mawar putih, simbol cinta dan keikhlasan. "Aku di sini, Andre," bisikku sambil meletakkan bunga di atas makamnya. Aku menceritakan semua yang telah terjadi sejak kepergiannya. Bagaimana aku akhirnya bisa menerima kenyataan dan bagaimana aku belajar untuk melepaskan. "Aku akan baik-baik saja," kataku dengan senyuman kecil. "Kamu nggak perlu khawatir lagi." Angin sepoi-sepoi berhembus, membawa aroma yang mengingatkanku pada Andre. Aku merasa dia mendengarkan meski aku tahu dia sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Saat aku berjalan meninggalkan makam itu, aku merasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku benar-benar merasa damai. Ini adalah akhir dari perjalanan panjangku bersama Andre. Meskipun aku tahu hidupku masih akan penuh dengan tantangan, aku siap menghadapinya. Karena sekarang, aku tahu bahwa aku tidak sendirian. Andre mungkin telah pergi, tapi cinta dan kenangannya akan selalu bersamaku.
hidup selalu punya cara untuk mengajarkan kita tentang kehilangan dan keikhlasan. Perjalanan yang kulalui bersama arwah Andre bukan hanya cerita tentang rasa takut, tapi juga tentang kekuatan cinta yang tak pernah hilang. Meski batas dunia memisahkan, aku menyadari bahwa setiap perpisahan adalah awal dari sebuah perjalanan baru. Meskipun kehilangan Andre adalah hal terberat dalam hidupku, aku akhirnya bisa menerima bahwa cinta kami tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berubah menjadi sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu ada. Kini, aku menjalani hari-hariku dengan hati yang lebih tenang. Setiap langkah yang kuambil adalah penghormatan untuk Andre dan cinta kami. Kenangannya mengajarkanku untuk hidup lebih baik, lebih kuat, dan lebih berani menghadapi apapun yang datang. Dan ketika malam tiba, saat aku menatap bintang di langit, aku selalu percaya bahwa Andre ada di sana, mengawasi dan tersenyum untukku. Itu cukup bagiku untuk terus berjalan, karena cinta sejati tak pernah benar-benar pergi.